Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali dengan saya, Jamal Nasution, kali ini dengan topik bahasan di tes wawasan kebangsaan ini adalah tentang kebijakan pemerintah. Definisi dari kebijakan pemerintah adalah bahwa apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, yakni suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan ataupun pemerintah. Kebijakan publik atau public policy juga bisa diartikan sebagai keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran yang strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Contoh soal, kebijakan publik atau public policy juga bisa diartikan sebagai keputusan-keputusan yang titik-titik. Jadi yang dimaksud dengan public policy ini adalah bahwa public policy atau kebijakan publik ini tentu akan mengikat orang banyak pada tataran yang strategis atau juga bersifat garis-garis besar, di mana yang membuatnya adalah orang yang berhak atau pemegang otoritas publik. Maka jawabannya adalah yang C. Tingkatan kebijakan pemerintah, ada yang dikatakan kebijakan nasional, yakni yang dilakukan oleh MPR atau juga yang dilakukan oleh Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ada yang disebut dengan kebijaksanaan umum, yakni pelaksanaan dari UUD 1945, TAP MPR, dan undang-undang untuk mencapai tujuan nasional. Dan ada yang dikatakan kebijakan atau strategi kebijakan, yakni kebijakan di level menteri, kebijakan gubernur, ataupun kebijakan pemerintah daerah, wali kota, ataupun bupati. Kebijakan pemerintah dalam keuangan tentu ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia, di mana kalau dilihat adalah seperti kebijakan uang. Uang adalah alat pertukaran, pengukur nilai, perhitungan dan akuntansi, penyimpanan nilai, atau juga instrumen term of payment atau juga alat pembayaran. Sementara kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral, yakni Bank Indonesia, untuk menambah serta mengurangi jumlah uang yang beredar. Sementara kebijakan fiskal, yakni kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan juga pengeluaran negara. Tentu semua ini diatur oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Berikut contoh soalnya. Kebijakan moneter ialah suatu kebijakan yang diambil pemerintah untuk menambah serta mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab tentu dari bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Ini adalah berbagai lembaga negara yang ada di Indonesia. Kemudian ini adalah di kolom kedua tentang Undang-Undang Dasar, pasal-pasalnya. Dan di kolom ketiga adalah undang-undang yang dipakai untuk mengatur lembaga negara dan undang-undang dasar tersebut. Misalkan MPR, ini ada di pasal 2 dan pasal 3. Undang-undang yang mengatur tentang MPR adalah nomor 17 tahun 2014. Begitu juga dengan DPR dan DPD, walaupun pasalnya berbeda namun undang-undangnya sama, yaitu Undang-Undang nomor 17 2014. Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang nomor 3 2009, Komisi Yudisial nomor 22 2004, dan direvisi menjadi nomor 18 2011, Mahkamah Konstitusi nomor 24 tahun 2003 dan direvisi dengan nomor 8 2011, BPK nomor 15 2006,
TNI nomor 34 tahun 2004, Polri nomor 2 tahun 2002, Bank Indonesia nomor 3 tahun 2004, Komnas HAM, ini mengenai hak asasi manusia, nomor 39 tahun 1999, Kementerian Negara nomor 39 tahun 2008, dan pemerintah daerah ada nomor 32 2004, nomor 12 2008, dan nomor 23 2014. Ya, ini adalah lembaga negara dan dasar hukumnya. Berikut contoh soalnya. Sebelum direvisi ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi atau MK adalah Nomor 24 Tahun 2003. Otonomi daerah, yang dimaksud dengan otonomi adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri sesuai dengan kemampuan atau juga kondisi sumber daya alam di daerahnya. Kewenangan ini ada dua, ada yang disebut obligatori atau wajib, yakni dalam pendidikan dan kesehatan, dan ada kewenangan yang opsional atau pilihan, yakni tergantung pada sumber daya alam di daerah itu sendiri. Yang tidak diotonomikan adalah 1. Tentang agama, 2. Justisi atau pengadilan, 3. Pertahanan dan keamanan, 4. Masalah fiskal dan moneter, 5. Mengenai hubungan luar negeri. Dasar hukum dari otonomi daerah adalah tentu di pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang Pemerintahan Daerah yakni nomor 32 tahun 2004, Undang-Undang nomor 12 tahun 2008, dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Berikut contoh soal. Urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 terkait dengan hal wajib atau obligatori adalah. Jadi tadi ini penjelasan tentang obligatori atau yang wajib adalah di hal pelayanan pendidikan dan kesehatan. Maka jawabannya yang tepat adalah yang A. Asas-asas pemerintahan daerah. Yang pertama disebut dengan desentralisasi, yakni pelimpahan tugas dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sentralisasi yaitu pemusatan kekuasaan di tangan pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus pemerintahan negara. Sementara dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat yang ada di daerah. Berikut contoh soal. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat mereka di daerah ini disebut dengan namanya dekonsentrasi, yakni pusat, yaitu presiden, itu memberi atau melimpahkan wewenangnya, sebagian wewenangnya, kepada para gubernur sebagai pejabat mereka di daerah. Inilah yang dimaksud dengan dekonsentrasi. Kemudian asas pemerintahan daerah yang lainnya adalah Medebewin, yakni tugas perbantuan. Ini adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkannya. Jadi pelaksanaannya adalah daerah yang melaksanakan tugas dari pusat. Yang kemudian ada namanya Frisbestur atau disebut tampung tantra, atau intinya ini adalah kekosongan pemerintahan. Contoh soal, tugas atau kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintahan daerah di luar tugas-tugas yang telah ditetapkan, baik melalui desentralisasi, dekonsentrasi, ataupun tugas perbantuan, dan biaya ditanggung oleh biaya daerah yang bersangkutan. Ini yang disebut dengan asas perbantuan atau istilah lainnya adalah Medebewin.
Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa beri like dan beri komen untuk materi ini apabila ada pertanyaan atau respon serta tanggapan terhadap materi yang telah dipaparkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.